Saya secara pribadi mengapresiasi kinerja dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang pertama terkait peluncuran aplikasi pelaporan KUR. Nah, jadi saya pikir semangat transparansi dan digitalisasi pertanian di era sekarang memang sangat diperlukan dan harus kita kedepankan menghadapi industri 4.0. Dan kami juga yakin dengan peluncuran aplikasi tersebut, petani-petani kita bisa lebih mudah untuk mengakses, kemudian mengikuti secara prosedural administrasi dari persyaratan KUR. Karena kita tahu bahwa kalau mengharapkan anggaran dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, tentu tidak akan cukup. Dana KUR ini yang sudah disiapkan oleh negara untuk membantu di sektor pertanian kita. Dan tentunya secara pacu semangat, petani kita akan lebih merasa memiliki tanggung jawab untuk bisa berhasil dari sektor pertanian yang dia geluti, yang dia pinjam, karena ini dia punya tanggung jawab untuk mengembalikan bunga, kemudian juga mengembalikan pokok. Nah, ini salah satu semangat di sektor pertanian kita. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Dirjen Tanaman Pangan, Pak Wandi, yang sudah menjawab pertanyaan ketiga RDP terkait apa sih yang akan Kementerian Pertanian lakukan terkait dengan pasca banjir di Kalimantan Barat. Dan saya sudah mendapat jawaban bahwa akan ada rencana untuk mengalokasikan sekitar 2.200-an hektar untuk program DEM area budidaya tanaman sehat. Nah, ini saya berharap program ini bisa betul-betul berjalan dengan semangatnya untuk memperbaiki pasca bencana besar, banjir besar di Kalimantan Barat. Ini sangat dinanti oleh petani kita di sana, Bapak. Catatan yang berikutnya terkait regenerasi petani milenial. Dan secara pribadi saya agak khawatir karena melihat data 2017 ke 2021 sekarang, jumlah petani muda kita menurun. Nah, ini tidak tahu penyebabnya apa, tapi yang pasti tugas kita bersama untuk memikirkan regenerasi petani. Karena ke depan, dan kita juga melihat bahwa di Kementan ada banyak program yang bersinggungan dengan petani-petani muda. Salah satunya ada program, bukan program, tapi ada Duta Petani Milenial yang didaulat oleh Kementerian Pertanian. Nah, saya berharap Kementan bisa terus mendorong dan memberikan ruang kepada petani-petani muda yang sudah didaulat tersebut untuk punya satu gebrakan khusus di sektor pertanian, baik itu hulurisasinya maupun hilirisasi. Karena jangan sampai mereka hanya nama dan nama dan tamengnya saja sebagai Duta Petani Milenial, tetapi secara tanggung jawab gebrakan untuk negara kita itu tidak ada. Dan saya juga mau menanyakan ke Pak Prof. Dedi di BPSDMP, saya sudah tidak lagi melihat ada program wirausaha muda pertanian. Betul ya Pak Dedi? Tahun ini tidak ada. Boleh dijawab mungkin? Mohon izin. Ya, silakan Pak Dedi. Masih ada Bu, tapi memang berkurang signifikan. Terima kasih. Masih ada tapi berkurang ya. Karena saya melihat di paparan bahan kita halaman 4 itu ada kegiatan utama dan pendukung Kementan dalam meningkatkan produktivitas pertanian kita di 2022. Salah satunya dari aspek SDM pertanian itu ada akan menggenjot penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani muda KUB. Nah, tapi kalau ini agak berkurang rasanya sangat disayangkan ketika kita punya cita-cita ingin menggenjot SDM pertanian milenial. Dan mungkin ke depan bisa dikaji kembali. Dan Ketua, mungkin saya izin bertanya dulu sebelum memaparkan terkait BPD PKS dan Dirjen Perkebunan, apakah jadi bahasan hari ini atau besok? Terkait PSR dan lain-lain. Karena kalau melihat di setiap kesimpulan raker dan RDP itu selalu dicantumkan. Kan ada perkebunan, silahkan kalau mau bertanya. Oke, terima kasih Ketua. Jadi kemarin Pak Menteri beserta jajaran, terutama Dirjen Perkebunan terkait BPD PKS dan Dirjen Perkebunan, kita memang menyikapi beberapa hal dan kita sudah RDPU dengan Asosiasi Penggerak Kelapa Sawit di masyarakat di Indonesia. Jadi rata-rata poin saat ini adalah mempertanyakan terkait Permentan nomor 3 tahun 2022, di mana Permentan tersebut kan mengatur tentang
pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan permajaan serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Dari situ kalau mengacu pada RDPU, mereka semua tentu menyepakati bahwa permentan tersebut tetap berjalan. Dalam artian tidak perlu ada lagi rekomendasi teknis dari Dirjen Perkebunan untuk program PSR. Tetapi yang jadi pertanyaan kita bersama adalah ketika tidak lagi membutuhkan rekomtek dari Dirjen Perkebunan, siapa yang akan mengawasi baik secara administrasi maupun verifikasi di lapangan? Apakah lahan yang diajukan oleh petani itu legal? Lahan itu betul-betul ada, bukan lahan fiktif, karena mengingat selama ini yang menjadi tapak di daerah untuk fungsi kontrol adalah Dirjen Perkebunan. Nah, jadi permentan ini yang sekarang kita pikir perlu ada sikap bersama dari kita bagaimana upaya penyelamatan untuk sawit rakyat. Karena kalau melihat dari dana yang diperoleh dari penghimpunan BPD PKS ini sedikit sekali, hanya sekitar 4% untuk PSR, dan untuk sarana prasarana pendukung perkebunan kelapa sawit itu hanya 0,15% sekian. Takutnya kita ketika barang ini tidak lagi menjadi kewenangan Dirjen Perkebunan untuk mengawasi di daerah lewat dinas perkebunan terkait, akan semakin hilang kendalinya, akan semakin hilang fungsi kontrol dari program PSR ini terutama untuk masyarakat kita. Dan yang terakhir terkait PKH, program PKH ini sebetulnya sangat baik semangatnya, tetapi perlu ada penilaian kembali mungkin dari pengadaannya, dari pihak pengada Pak Dirjen, karena betul terutama sapi di daerah saya juga begitu, Kalimantan Barat sapinya rata-rata mati, jadi tidak ada yang bisa bertahan sampai akhir gitu kan. Dan yang kebanyakan yang sudah hamil, sapinya sudah bunting, itu juga mati. Jadi sayang sekali gitu loh, sebetulnya sangat bisa berkembang, tapi dalam waktu beberapa saat setelah didapil, kebanyakan itu tidak bisa bertahan. Apakah ini karena pendampingan SDM dari petaninya yang kurang, atau dinasnya yang kurang sosialisasi secara langsung di lapangan gimana caranya supaya sapi ini bisa hidup. Jadi bukan sosialisasi yang sifatnya hanya materi belaka di saat forum sosialisasinya, tapi lebih kepada sosialisasi langsung praktek di lapangannya Pak Dirjen. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Baik,